mobil SMK. SMK nggak jadi tuh. Padahal katanya waktu itu udah ada pesanan banyak. Iya, kan gue ketawa kan. Kedua, mau memperkuat KPK. Iya kan? Tiga, berjanji tidak akan melibatkan keluarganya dalam kekuasaan. Mas gue berat. Tapi pertanyaan gue nih. Ya makanya sama nih, ada lagi satu. Kemarin dia bilang pas pelantikan dia nggak akan datang katanya ya. Dia nggak akan datang, tapi itu artinya, makanya di netizen kan kalau dilihat, oh berarti omongan Jokowi itu sebaliknya. Ini IKN belum dibuat nih, kita bicara IKN nih, karena ini menarik, ini peralihan nih. Yang Jokowi bilang Kepres ditandatanganin oleh presiden terpilih. Tapi sebelum IKN dibentuk tuh, Oma Irama udah nyanyiin tuh. IKN main-main. Dengar lagu lu kelihatan banget tua. Jadi IKN ini menarik ini. Menariknya persoalannya maksud gua. Ini sebenarnya memberatkan Prabowo nih. Karena kesan Jokowi membangun IKN ini, kesannya ini memang sangat tergesa-gesa, terburu-buru. Sehingga akibatnya seperti sekarang. Padahal kan itu ketika COVID aja selesai, ekonomi kita kan harus ada pemulihan. Ya. Tetapi dana yang sebagian itu kan harus masuk ke IKN. Yang semestinya tadinya kan diharapkan dari swasta, investasi swasta. Nggak ada. Padahal kalau lu membentuk sebuah ibu kota, konsepnya kan bukan kayak Jakarta. Konsepnya ya administrasi, kota administrasi, kayak Washington DC. Washington DC sama New York. Nah, ini kan enggak, jadi kayak tergesa-gesa. Nah, sementara sekarang nih mulai nih kelihatan kedodoran menurut gua dari sisi soal ekonomi. Gimana soal di luar dunia atau apa. Nah, sementara Jokowi kemarin masih mendengungkan bahwa tumbuh kekuatan ekonomi dunia baru. Cina, India, Indonesia. Nah, lu kalau mau boleh ketawa ya. Lu kalau mau ini ya mau nggak mau pilihannya adalah IKN memang tidak bisa harus segera mungkin, tetapi dia supaya tidak terbengkalai, maka ini tetap jalan, tetapi bukan lagi prioritas tuh harusnya tuh. Ya kalau ngomong Jokowi kan boleh ketawa lah. Ngomong dulu misalkan mobil SMK nggak jadi tuh. Padahal katanya waktu itu udah ada pesanan banyak. Iya, kan gue ketawa kan. Kedua, mau memperkuat KPK. Iya kan? Tiga, berjanji tidak akan melibatkan keluarganya dalam kekuasaan. Mas gue berat. Tapi pertanyaan gue nih. Ya makanya sama nih, ada lagi satu. Kemarin dia bilang pas pelantikan dia nggak akan datang katanya ya. Dia nggak akan datang, tapi itu artinya, makanya di netizen kan kalau dilihat, oh berarti omongan Jokowi itu sebaliknya. Akan datang, karena Pramono bilang akan datang. Pramono, Pratikno. Gini kalau gua, menurut pertanyaan gua sederhana bang. Menurut lu Dan, kenapa ya Jokowi ngantekan Kepres? Kan dia biasanya sikat-sikat aja. Karena belum siap juga Kalau Kepres itu ditandatanganin, sekarang gini, yang pasti harus nih ya. Satu, istana udah jadi, kan bukan hanya istana, rumah-rumah menteri, terus infrastruktur untuk kementerian, terus DPR. Masa bolak-balik dari Jakarta ke kan lu bilang tadi waktu COVID aja dia nggak mikirin itu. Dia bukan paksa, dia tebal aja gitu, bandel aja tuh bikin IKN kan. Tapi pertanyaannya kenapa dia nggak tanda tangan Kepres? Menurut gua dia menyadari bahwa kalau dia menandatangani Kepres itu membuat susah Prabowo. Dia tambeng aja gitu bisa kan? Dia bisa aja. Kenapa yang ini nggak tambeng? Di akhir masa jabatan. Karena dia tambeng berani karena dia berkuasa. Tetapi begitu kekuasaannya hilang.
undang-undang IKN itu udah 6 bulanan gitu. Iya, udah 6 bulan. Iya kan? Iya. Maksudnya mana bisa langsung tekan Kepres? Bisa. Kenapa dia nggak tekan? Ya karena dia nyadari ternyata dia nyadari bahwa nggak gampang gitu, dia ngegampangin banget dan terlalu menggebu-gebu ya di awal. Contoh lah ya, lo kan kalau namanya membangun yang kayak begini itu kan harus ada perencanaannya tuh, tahapan-tahapan. Ya udah kita ngomong urut-urutan. Sekarang aja nih tahapan nih, ini udah nggak ngerti nih kapan nih KN. Artinya kalau gua satu ya, kita ngomong tahapan. Berarti ada proses yang dilewatin kan? Ada banyak. Oh. Perencanaan nggak mateng. Ini hanya impulsif. Artinya kalau gua masuk ke logika lu, kalau dia tekan Kepres, ya kan? Tiba-tiba ketika presiden terpilih kan harus di sana kan? Iya. Maka terjadi kekacauan. Iya. Maka artinya dia menjadi diusut deh. Iya dong. Iya. Kekacauan itu akan membuat ini ada yang nggak beres. Kita harus usut. Nah, kenalah dia. Kena. Artinya bahasa kasarnya. Berarti kan kesimpulannya dia mau ngelemparin bara api ini ke Prabowo dong. Iya. Belum lagi di netizen bercuriga jangan-jangan nih ada komitmen tertentu. Entah itu dengan perusahaan, entah itu antar negara. Yang kalau dia tanda tanganin Kepresnya, kena semua masalah hukum. Ini kan orang berpikir gitu. Ya. Berawal dari pertanyaan kenapa Jokowi tidak tanda tangan Kepres. Iya. Dan kenapa juga Prabowo tidak pernah berjanji. Ya kan artinya. Ya kamu komitmen Prabowo kan satu, akan melanjutkan. Tapi kan melanjutkan bukan berarti harus jadi prioritas Kepres atau iya betul. Karena ketika Prabowo sekarang misalnya menandatangani Kepres, itu juga dia akan repot sendiri tuh. Karena di sana belum siap apa-apa. Belum siap. Prabowo udah ngomong tuh waktu di KN dan memindahkan ibu kota itu tidak mudah. Ya. PR. Tapi inti dia akan melanjutkan. Iya, akan melanjutkan. Tapi belum tentu sebagai ibu kota. Betul. Iya dong. Betul. Untuk sementara gue yakin nggak akan ditandatangan tuh. Nah, jadi beban Prabowo itu memang di awal dia memerintah berat gitu loh. Beberes. Satu tuh dihadapin dengan program makan pagi dan siang gratis. Itu menyerap berapa triliun. Yang kedua, pertahanan tinggi kan. Mau nggak mau dengan lihat perkembangan dunia dan pertahanan kita. Yang ketiga, ini antisipasi ekonomi lah. Di mana Cina itu sekarang udah overproduksi. Terus banjir barang murah ke Indonesia. Terus di Indonesia manufaktur banyak yang tutup. PHK massal berjuta orang itu. Ini kan beban ekonomi yang menghantam roomnya di APBN kita itu buat Prabowo itu roomnya sisa uang yang bisa dikelola cuman 40 sekian triliun. 40 triliun untuk apa itu kan? Untuk negara loh. Bukan untuk disalurkan menjadi keluar. Gue bayangin 40 triliun negara segede kita segondrong ini. Ya. Room itu loh. Ya. Itu satu. Yang kedua, Prabowo dihadapkan pada ngeberesin segala macam. Yang ketiga, kalau gua ngelihat itu Prabowo kan pengen pertumbuhan yang 8%. Ya. 8%. 8% dengan tingkat pemerataan yang bagus. Itu artinya tadi menutup peran-peran korupsi segala macam. Iya. Jadi buat gua ya gua berharap IKN jangan jadi prioritas. Ya, meskipun menyesalkan buat gua. Jadi muncul lagi nih proyek mangkrak. Iya. Mungkin mangkrak sih nggak boleh juga kan. Nah, itu kampung atlet di mana tuh yang di Bogor itu? Hambalang, mangkrak. Tapi kan kalau IKN mangkrak gila aja, Le. Menurut gua sih jangan sampai mangkrak, itu tetap dijalankan tetapi tidak menjadi prioritas. Kan itu dinikahnya 2025 kan? Ya ujungnya adalah tadi negara nggak bisa ngebiayain
Satu. Dua, emang ada swasta yang mau ke sana? Ya, Swasta itu swasta kan untung rugi. Swasta di Indonesia itu tergantung kepada pemerintah. Kalau BUMN sudah bergerak, baru swasta bergerak. Iya. Jadi kalau buat gua, ini another project mangkrak. Iya. Buat gua ya. Iya. Buat Kalau menurut lo gimana para netizen ibu kota soal IKN ini akan tapi ngomong-ngomong apa tuh? Lo belum jawab dari kemarin. Apa tuh? Itu Prabowo di Jakarta sah kan? Karena dia bukan ibu kota. Itu sah karena katanya itu tergantung Kepres, karena Kepres yang belum ditandatangani maka itu sah. Meskipun udah Jakarta udah jadi DKJ. Kemarin debat pilkada DKJ loh. DKJ. Bukan di DKI. Iya. Lucu ya? Kacau, lucu. Lucunya negeri ini. Ya oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian